Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Semoga sehat walafiat. Yang mengaminkan juga ya Allah. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah anugerahkan kesehatan lahiriah dan batiniah kepada kita semua dan keluarga kita serta umat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan dan disucikan Allah. Kami kesempatan kali ini tidak bawa kitab, ya. Jadi insya Allah kita membahas mengenai keutamaan di bulan Rajab, ya. Bulan Rajab itu bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk salah satu bulan di antara 4 bulan yang haram. Ashhurul Hurum, 4 bulan haram. Haram selain berarti kebalikan dari halal, ya. Haram juga berarti yang terhormat, yang termuliakan, ya. Jadi haram itu yang terhormat. Masjidil Haram, ya, namanya masjid yang yang dimuliakan Allah. Jadi haram itu juga berarti terhormat dan dimuliakan Allah. Nah, bulan Rajab itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan Allah. 4 bulan itu apa saja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi ada 4 Ashhurul Hurum namanya dalam Al-Quran. Nah, 4 bulan haram ini yang dihormati dan dimuliakan Allah, termasuk salah satunya adalah bulan Rajab. Rajab, apalagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya. Itu 4 bulan yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, menghormati, mencintai bulan Rajab, maka akan dimuliakan Allah, dicintai Allah, diagungkan Allah. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa
suatu hari itu bulan Rajab dipanggil untuk menghadap ke hadapan Allah. Sampai di hadirat Allah, bulan Rajab itu ditanya sama Allah, "Ya syahri, wahai bulanku," kata Allah, "hal yuhibbunaka wa yu'azzimunak?" Adakah orang-orang yang cinta kepadamu dan adakah orang-orang yang mengagungkanmu, kata Allah. Orang-orang yang tergolong mencintai dan mengagungkan bulan Rajab, maka dicintai Allah, diagungkan Allah. Nah, apa kategorinya? Biar kita tergolong orang yang cinta terhadap bulan Rajab, kita tergolong orang yang mengagungkan bulan Rajab. Mereka yang termasuk golongan hamba Allah yang mencintai dan mengagungkan Rajab itu adalah yang meningkatkan ketakwaan. Karena takwa itu menjalankan perintah Allah, karena Allah Ta'ala meninggalkan larangan Allah karena Allah Ta'ala. Contohnya bagaimana? Ada seseorang yang sebelum datangnya Rajab mereka suka berbohong, na'udzubillahimin. Masuk bulan Rajab mereka hentikan kebohongannya. Ini bulannya Allah, bulan yang agung, dicintai, diagungkan Allah, maka kami pengen dicintai dan diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami hentikan kebohongan-kebohongan kami, khususnya adalah untuk memuliakan, mengagungkan dan mencintai Rajab karena Allah. Nah, ini namanya meningkatkan takwa nih. Bohong itu dilarang Allah, meninggalkan yang dilarang Allah itu bentuk takwa. Ada lagi, sebelum datangnya Rajab dia sholatnya belang bentong bolong-bolong, ya. Naudzubillahimin. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Lah sholatnya kapan? Sebelum datangnya Rajab, sholatnya masih suka bolong-bolong, naudzubillahimin. Datang bulannya Allah, datang bulan yang diagungkan, dicintai Allah, bulan Rajab. Kami ingin sekali tergolong hamba yang dicintai Allah, tergolong hamba yang diagungkan, dimuliakan Allah. Maka kami ingin selama Rajab kami sholatnya tidak bolong-bolong, insya amin ya rabbal. Menjalankan perintah Allah berupa ibadah sholat itu namanya takwa, menjalankan perintah Allah. Nah, orang-orang yang meningkatkan ketakwaan semacam ini di bulan Rajab, namanya orang itu mencintai dan mengagungkan bulan Rajab. Nah, orang-orang yang semacam ini dicintai Allah, diagungkan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, insya amin ya rabbal. Bulan Rajab, bulan yang sangat penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap datangnya bulan Rajab, Sya'ban, kita memohon agar kita terlimpahkan pula keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dana wa ballighna. Amin ya rabbal. Minta keberkahan yang melimpah dari Allah. Kalau Allah limpahkan keberkahan kepada kita, maka niscaya kita itu dikasih kebaikan yang banyak dari Allah. Maka menjadilah orang-orang yang diberkahi Allah itu karena dilimpahi kebaikan yang banyak, menjadi orang yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dengan adanya kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang banyak dianugerahi keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal. Oh, Masya Allah, bagus sekali. Orang kalau tulisan Arabnya bagus, akhlaknya bagus. Insya. Oh gitu. Terima kasih Bu Haja. Terus ya, bertambah kemuliaan bulan Rajab. Karena apa? Karena ada peristiwa penting di bulan Rajab. Namanya peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bu, Isra Mi'raj itu luar biasa. Dari Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu butuh 4 bulan perjalanan di zaman Rasulullah. Berapa lama? 4 bulan perjalanan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memperjalankan baginda Rasul berupa Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa cuma beberapa menit saja. Bahkan dalam riwayat tidak sampai 5 menit. Berarti ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah. Mi'raj itu nembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Arsy, sampai Sidratul Muntaha, sampai hadirat Allah. Nah, sekarang dari bumi menuju langit pertama itu jaraknya kalau ditempuh dengan pesawat dengan kecepatan cahaya. Pesawat nih cepatnya secepat cahaya. Kalau ibu pegang senter di sini dinyalain udah nyampe cahayanya di sana. Cepat enggak itu cahaya? Cepat ya. Nah, itu butuh perjalanan 5 miliar tahun dengan kecepatan cahaya. Jauh enggak langit pertama tuh? Jauh. Ya. 5 miliar tahun kalau ditempuhnya pakai kecepatan cahaya. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan Allah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menembus langit 7 ya, kembali lagi sampai di Masjidil Haram tidak lebih dari 12 jam, setengah malam. Artinya ini adalah perjalanan mukjizat. Kalau yang berkaitan dengan mukjizat tidak bisa difikirkan, tidak masuk logika, dijawabnya dengan iman. Dijawabnya dengan apa?
dengan iman, bukan dengan logika, bukan dengan akal pikiran, bukan. Karena perjalanannya luar biasa, ya. Nah, kami ingin membahas ada satu peristiwa yang sangat penting sebelum baginda Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan sampai sukses kehadirat Allah, berjumpa Allah, berkomunikasi dengan Allah, melihat memandang Allah. Ya, ini yang menentukan suksesnya Rasulullah SAW dari Allah. Sebagai mukjizatnya ada satu peristiwa penting sebelum itu. Apa peristiwanya? Pada saat malam sebelum Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah SAW sedang tiduran di depan Ka'bah, khususnya di Hijr Ismail. Kalau ibu-ibu yang pernah ke sana atau pernah melihat gambar Ka'bah dari media-media televisi misalnya, ya, itu ada yang setengah lingkaran tuh, Bu. Nah, setengah lingkaran itu samping Ka'bah, itu tadinya masuk Ka'bah. Itu tuh di dalam Ka'bah. Ya. Jadi orang yang sholat di Hijr Ismail sama saja dia sholat di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah tadinya batasnya sampai situ. Nah, di dalam Hijr Ismail, baginda Rasulullah SAW itu lagi tiduran sama siapa? Di sebelah kanan ada paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah. Di sebelah kiri ada sepupu beliau, yaitu Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail menghadap kepada baginda Rasulullah SAW, minta izin agar baginda Rasul ikut kepada malaikat Jibril dan Mikail ke bibir sumur Zam-Zam. Ya, kalau sekarang nggak kelihatan lagi itu sumur Zam-Zamnya, ya, udah diplester semua, udah di granit semua. Ya. Sampai di bibir apa? Sumur Zam-Zam, itu malaikat Jibril mengoperasi di belah dadanya Rasulullah SAW, mulai dari bawah leher. Kalau di bawah leher tuh suka ada lak-lakan sini nih, yang cekung di sini nih, ya, bisa dirasakan ya di bawah leher tuh, sampai di atas pusat. Ya, ada riwayat yang sampai ari-ari. Dibelek, dibedah, dikeluarkan itu jantung hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan malaikat Mikail sudah siap membawa bejana wadah dari emas diisi dengan air Zam-Zam. Kemudian dibersihkan itu jantung hati Rasulullah SAW, diberikan ilmu yang maksimal, hikmah yang maksimal, iman yang maksimal oleh Allah. Hati-hati nih, dibersihkan, diberikan iman, ilmu, hikmah yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai, dimasukin lagi, ditutup lagi, nggak ada darahnya sama sekali, ya, dan nggak ada bekasnya sama sekali, karena operasinya operasi mukjizat, bukan operasi kayak orang biasa. Yang operasi juga malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, inilah yang menentukan suksesnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra dan Mi'raj. Artinya baginda Rasulullah SAW itu dicuci, dibersihkan jantung hatinya bukan karena ada kotoran hati, bukan. Ya, itu pelajaran buat kita.
kita kalau mau sampai amalnya ke hadirat Allah, sholatnya bernilai mi'raj ke hadirat Allah, maka yang harus kita lakukan pertama, bersihkan hati dari kotoran hati. Yang kedua, bekali dengan iman, bekali dengan ilmu dan hikmah yang banyak. Nah, kalau sudah dapat itu semua, baru sukses kita sholatnya mi'raj. Imamul Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin itu berkata, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ya. Untuk bisa mi'raj, sampai salatnya ke hadirat Allah, amal-amal ibadahnya ke hadirat Allah, harus bersih hatinya, harus punya iman yang cukup, ilmu yang cukup, hikmah yang cukup, anugerah dari Allah. Nah, maka khususnya di bulan Rajab, kita betul-betul memohon kepada Allah agar hati kita dibersihkan, disucikan oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, kita mohon di bulan Rajab agar Allah melimpahkan iman yang melimpah, yang kuat, yang tinggi, yang maksimal. Amin ya rabbal. Kita pula minta kepada Allah ilmu dan hikmah yang melimpah, sehingga amal-amal kita sampai semua ke hadirat Allah. Amin ya rabbal. Bu, oh iya, iya siap, iya, siap, insya Allah. Terima kasih ya Bu Haja. Bu, sampai mana tadi? Terusin dulu nggak apa-apa ya? Ya. Iya. Kenapa harus dibersihkan hatinya? Karena di tiap-tiap langit ada penjaga-penjaga amal, diseleksi dulu. Jadi kalau orang itu beribadah, beramal di hadapan Allah, enggak langsung ke hadirat Allah, enggak. Tapi lewat dulu ke langit pertama, langit kedua, sampai 7, baru ke hadirat Allah. Dan di tiap-tiap langit ada malaikat yang menseleksi amal-amal hamba. Di langit pertama, ketika amal itu naik, dibawa oleh malaikat hafazah, ditanya itu malaikat hafazah yang bawa amal-amal hamba. Ya, wahai malaikat hafazah, ini amalnya siapa? Fulan bin Fulan, kata malaikat hafazah. Tar dilihat dulu, apakah pada orang ini sering ghibah? Ini di langit pertama nih, yang dilihat apa? Ghibah, penyakit hatinya. Kalau orang ini sering ngomongin kejelekan orang lain, sering merendahkan orang lain, sering menganggap bahwa orang lain itu tidak baik, ya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, maka amalnya dilemparkan ke wajah orang yang beramal itu. Na'udzubillahi min. Artinya ditolak di langit pertama juga amalnya. Kalau sering ngomongin kejelekan orang, itu diseleksi di langit pertama, namanya penyakit hatinya ghibah. Langit kedua, amal siapa ini? Fulan bin Fulan. Nanti dulu dilihat dulu, apakah dia beramal karena dia menginginkan kesenangan dunia. Kalau dia beramal ibadah, dia sholat, dia zakat, dia sodako, dia haji, dia umrah, dia melakukan ibadah itu karena pengen kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, kenyamanan dunia, ada cinta dunia dalam hatinya, maka dibalikan lagi, lempar ke wajahnya lagi, enggak lolos di langit kedua.
Jangankan sampai sholatnya hadirat Allah, jangankan amalnya sampai ke hadirat Allah, nggak sampai. Di langit kedua aja udah ditolak. Jadi yang pertama apa? Ghibah. Yang kedua apa? Tujuannya untuk kesenangan dunia. Ya. Kalau ghibahnya nggak ada, tujuan kesenangan dunianya nggak ada, amal tuh naik lagi. Sampai di langit ketiga diseleksi lagi. Kata penjaga langit ketiga, malaikat itu berkata, nanti dulu, apakah ada sombongnya dalam hati hamba ini? Kalau ada sombongnya, dibuang lagi, tidak diterima lagi ibadahnya oleh Allah. Na'udzubillahi min. Naik lagi kalau nggak ada sombongnya ke langit keberapa? 4. Apa yang ditanya oleh malaikat? Apakah ada ujubnya? Ujub itu apa? Bangga diri terhadap amal yang dilakukannya. Bu, rajin amat ngaji, dalam hatinya gue gitu loh, ya. Nah, saya kan betul-betul berjuang untuk ngaji, ya. Dia menghilangkan pertolongan Allah, menganggap bahwa dia beribadah karena usahanya sendiri, dia bangga terhadap amalnya, itu namanya ujub. Kalau ada ujubnya bangga terhadap amal, maka enggak lolos pintu langit ke berapa? 4. Tapi kalau enggak ada, lolos naik lagi ke langit kelima. Di langit kelima dilihat lagi, tar dulu, kata malaikat penjaga langit kelima. Apakah dalam hatinya ada hasad? Apa? Iri, dengki, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu namanya hasad, iri, dengki, ya. Kalau ada hasudnya, ada hasadnya dalam hatinya, enggak diterima amalnya, enggak lolos langit keberapa? Kelima. Tapi kalau enggak ada hasadnya, naik lagi ke langit ke-6. Di langit ke-6 dilihat, nanti dulu, apakah di dalam hatinya ada kasih sayang kepada makhluk Allah, ada rahmat kepada makhluk Allah. Kalau dalam hatinya ada kasih sayang kepada makhluk Allah, naik lagi. Tapi kalau enggak ada, dia ibadah buat kesenangan dirinya sendiri saja. Biar saya saja yang selamat, yang lain masuk neraka nggak apa-apa. Biar saya saja yang masuk surga, yang lain nggak tahu bagaimana kabarnya, biarin aja. Nah, ini namanya egois. Nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang, ya. Dia ibadahnya rajin, sama kucing dianiaya, na'udzubillahi min. Ya, ada semut dimatiin, ada nyamuk digeprek, ada kecoa dianiaya. Halo? Berarti nggak ada kasih sayang. Hati-hati, orang yang tidak ada kasih sayang dalam hatinya, amalnya ditolak. Tapi kalau ada, naik lagi ke langit berapa? 7. Ini langit yang terakhir seleksinya. Kata langit ke-7, malaikatnya itu berkata, ana sahibur riya. Akulah yang menjaga amal-amal hamba dari sifat riya. Tidak ikhlas dia beramal, dia cuma pengen dipandang baik orang lain. Dia ngaji karena pengen dianggap orang yang solehah. Dia sholat karena pengen dipandang baik oleh manusia. Begitu pula amal-amal yang lainnya. Kalau ada riyaknya, tidak naik ke hadirat Allah. Na'udzubillahi min. Maka ini pelajaran penting bagi kita di bulan Rajab. Betul-betul kita hindarkan diri dari ke-7 penyakit hati ini. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, selain itu bersih hatinya dari 7 penyakit hati yang itu nanti diseleksi oleh malaikat-malaikat penjaga amal,
maka selain itu kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Ya, iman itu terus menerus akan naik, meningkat di hadapan Allah. Selain dengan ilmu dan anugerah hikmah dari Allah, iman itu juga bisa naik dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak berzikir kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau banyak berzikir kalimat tauhid, imannya naik terus, imannya diperbaharui terus, imannya bertambah terus, tambah kuat. Jadi banyak-banyak zikir dalam hati, zikir dengan lisan yang berkaitan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Banyak zikir la ilaha illallah. Jadi selain itu dibersihkan hatinya, imannya kuat. Dan banyak pula menuntut ilmu di bulan Rajab, minta kepada Allah, Allahumma rzuqni ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dengan bekal ini insya Allah salat kita adalah mi'raj kita. Amin ya rabbal. Amal ibadah kita insya Allah sampai selamat di hadirat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun ada satu amanah tadi dari Bu Hajjah, yang ini ada fotokopian dari Umi. Ya, wirid amalan bulan Rajab. Yang pertama itu ada istighfar, ya, yang dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Rajab. Dibacanya pagi sore sebanyak berapa kali? 70 kali, ya. Adi baca, nanti diikuti ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya wa ala walidayya. Nah, ini dibaca ya, pagi 70 kali, sore 70 kali. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, menerima taubat kita, dan semoga Allah juga memberikan hal yang sama untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal. Terus kita kan masih di awal Rajab, ya, dari 1 sampai tanggal 10 tiap hari, ya, minimal 100 kali. Baiknya pagi hari dibacanya. Kalau pagi hari nggak sempat, siang bagaimana? Boleh. Siang nggak sempat, sore aja, nggak apa-apa. Sore nggak sempat, malam aja, boleh. Yang penting sehari 100 kali. Yang paling baik di pagi hari. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Al-Hayyil Qayyum. Kalau digabung, Subhanallahil Hayyil Qayyum, bareng-bareng. Subhanallahil. Nah, itu kalau dari 1 sampai 10. Kalau dari tanggal 11 sampai tanggal 20 dibaca juga 100 hari, paling baik itu dibaca pagi hari. Subhanallah
Al-Ahadis Somad. Kalau digabung Subhanallahil Ahadis Somad, bareng-bareng. Subhanallahil. Ya. Dari 21 sampai akhir bulan Rajab tanggal 30, bacanya 100 kali. Paling baik pagi hari. Subhanallah Ar-Ra'uf, Subhanallahir Ra'uf. Nah, itu bacaan tasbihnya ya. Kenapa kita bertasbih? Karena tasbih itu adalah memahasucikan Allah dari segala macam sifat-sifat yang tidak baik, yang seringkali hamba itu berpikir tidak baik kepada Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak sayang kepada dirinya, ya. Kita tasbihkan Allah, kita mahasucikan Allah, ya. Nah, ini sangat baik karena bulan ini adalah bulan Allah, bulan Rajab. Kemudian nanti ada amalan juga yang dibaca pada Jumat terakhir, khotibnya lagi khutbah, dibacanya apa? Terutama di antara dua khutbah, ya. Bacaannya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu yang dibaca ya. Jadi khotib lagi naik mimbar, kemudian dia duduk di antara dua khutbah, kita baca tuh. Kan suka ada duduk di antara dua khutbah ya. Nah, kita suka memperhatikan di rumah, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dibaca. Dikira-kira lagi khutbah. Artinya khutbah itu berlangsung kalau sudah azan kan, ya. Nah, kita dengerin aja, kira-kira udah selesai azan, baca aja dari rumah. Paham ya? Baca sebanyak-banyaknya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ada yang dibaca malam tanggal 27 Rajab, ya. Apa itu? Doa. Dan ini manfaat sama pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca, diikuti ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bimusyahadati asraril muhibbina wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'i wal ishrina antarhama qalbi al hazina wa tujibu da'wati ya akramal akramin. Ini dibaca di malam tanggal 27 ya. Bacanya berapa kali sekali? Boleh. Saya pengen yang banyak? Boleh. Karena semakin banyak berdoa, semakin Allah sayang dan cinta kepadanya. Ya, boleh ya. Ada semua ya fotokopiannya? Ada ya? Alhamdulillah. Itu dibaca sekali minimal ya. Kita minta apa sih? Allahumma ya Allah bimusyahadati asraril muhibbin, dengan persaksian rahasia-rahasia mahabbah atau cinta, ya. Orang-orang yang cinta kepada Allah, rahasianya kita minta. Muhibbin, orang yang cinta kepada Allah. Wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin, dan dengan kesendirian, khalwah itu sendiri.
allati khassasta yang telah engkau khususkan, biha dengannya sayyidal mursalin terhadap penghulu para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina pada saat ya asraita bihi lailatas sabi'i wal 20, engkau memperjalankan pada malam 27 Rajab, artinya malam Isra dan Mi'raj ya. Antarham qalbil hazin, semoga engkau ya Allah merahmati hatiku yang sedang sedih, amin ya rabbal alamin. Wa tujibu da'wati, dan semoga engkau ya Allah mengabulkan doa-doa kami, ya akramal akramin, wahai zat yang paling mulia di antara yang mulia. Nah, ini sangat baik dibaca. Kita minta rahasia orang-orang yang cinta dan dicintai Allah. Masya Allah. Artinya kita minta biar kita dicintai Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ini sangat baik dibaca setiap ba'da zuhur dan ba'da asar. Apa bacaannya? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Nah, ini dibaca ya di habis sholat zuhur dan sholat asar dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah, ini bacaan yang dahsyat-dahsyat semua. Sampai amalannya ini adalah kepada baginda Rasulullah SAW sanadnya. Jadi kami ijazahkan kepada hadirin sekalian yang hadir pada kali ini, silahkan dibaca, dan siapapun yang mendengar silahkan dibaca. Ajaztukum, ibu-ibu bilang qabiltu. Ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.